Assalamualaikum, selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya ya. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Pertama saya minta maaf, saya mohon maaf karena ini bulan puasa dan baru kali ini saya take video itu di bulan puasa dan sekarang sedang puasa. Untuk sebelum-sebelumnya video itu dibuat atau take videonya itu sebelum bulan puasa. Jadi ada beberapa adegan yang saya ngerokok, saya makan gitu. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Dan memang karena kita butuh cepat untuk upload, jadi mungkin ada sebagian yang miss dari tangan editing supaya bisa dipotong-potong. Tapi oke lah, saya rasa teman-teman juga sudah mengerti ya. Nah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ini yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman selalu stay. Dan juga saya juga sedang ingin mengembangkan TikTok saya, yaitu TikTok Gus Baraja. Jadi teman-teman yang di YouTube juga bisa mampir di TikToknya Gus Baraja ya. Di sana akan sering live streaming dan terus akan mengedukasi sama seperti di YouTube seperti ini. Saya akan, bukan akan sih, tiba-tiba di pikiran saya itu sekarang ingin buat video dengan satu penjelasan yang umum sebenarnya, tapi saya yakin ini akan menjadi jawaban ya, terkhusus buat teman-teman yang merasa selama ini punya pertanyaan kenapa ada orang lain yang mudah mendapatkan sesuatu, orang lain mudah untuk mendapatkan rezeki, tapi kenapa saya tidak seperti itu? Ini mungkin pertanyaan Anda. Ya, saya akan jelaskan beberapa rule kehidupan yang pasti itu akan terjadi. Saya bilang pasti ya. Pasti guys, karena ini hukum alam, ini hukum pasti ya. Hukum alam itu artinya terjadi pada setiap diri manusia, mau manusia itu percaya atau tidak, mau manusia itu mengizinkan atau tidak. Kalau Anda tahu hukum alam ini, maka semuanya akan bisa Anda desain sebaik mungkin untuk masa depan Anda. Tapi saya akan bicara tentang problemnya ya. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa ada orang yang sukses, mengapa ada orang yang gagal? Mengapa ada orang yang mudah mendapatkan yang mereka inginkan? Mengapa ada orang yang sulit mendapatkan apa yang mereka inginkan? Saya sering saya sampaikan bahwa sebenarnya hidup itu begitu simpelnya ya. Kalau tahu sih. Kalau nggak tahu ya nggak simpel-simpel banget ya. Hidup itu bermula dari sebuah informasi. Realitas sekarang itu berangkatnya dari informasi. Informasi menjadi sebuah sugesti. Sugesti menjadi sebuah belief system atau keyakinan. Dari keyakinan itu mewujudlah menjadi realita. Ada 4 tahapan. Dan ini semua orang mengalami sebenarnya. Nah, informasi, apa sebenarnya informasi itu? Informasi itu apa yang sering kita dapatkan di masa lalu. Dulu semenjak kita masih kecil, bahkan saya pernah bertanya pada orang yang lebih paham daripada saya tentang hipnosis, tentang pikiran bawah sadar. Sebenarnya di umur berapa sih manusia itu bisa merekam sebuah informasi? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun tuh sebenarnya manusia tuh bisa merekam sudah. Tuh lihat, perhatikan betapa luar biasanya kita diberikan informasi dari umur 2 tahun. Informasi yang sering kita dapatkan apa hari ini? Apakah informasi itu adalah informasi yang baik untuk masa depan kita, yang membangun, yang mengajak kita bertumbuh, yang membuat kita mengerti akan kelebihan di dalam diri kita, keunikan kita sebagai manusia, atau malah sebaliknya? Atau malah informasi yang ditanamkan ke dalam pikiran kita ini adalah informasi yang membuat kita, masa depan kita hancur, kita jatuh, bahkan kita jauh dari Allah. Informasi. Nah, dari informasi, dia akan berubah menjadi sebuah sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti itu adalah sebuah informasi yang ketika itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran bawah sadar. Itu sugesti. Nah, problemnya adalah sugesti ini tidak akan pandang bulu ya. Informasi ini tidak akan pandang bulu masuk ke dalam bawah sadar kalau informasi itu yang menyampaikan adalah ya figur otoritas. Figur otoritas itu siapa? Orang tua Anda, guru Anda, pemuka agama, di mana Anda sering datang ke pengajian kah? Atau mungkin hari ini di zaman yang sudah sangat berkembang ini, ya, medsos Anda dipenuhi dengan pengajian-pengajian yang kita sendiri tidak punya alat untuk menyaringnya. Ingat ya, saya ini juga manusia.
yang ketika saya menyampaikan itu juga bisa salah. Tapi Anda tidak punya alat, tidak punya cara untuk ngecek apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah. Ini tidak hanya berlaku kepada saya, tapi berlaku juga kepada pemuka-pemuka agama, kemudian para motivator gitu ya. Nah, itu berlaku untuk mereka juga. Nah, sayangnya kita tidak punya alat, tidak punya cara bagaimana caranya untuk bisa ngecek mana yang benar, mana yang salah. Karena setiap manusia itu berpotensi salah, termasuk saya. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini tidak wajib untuk Anda percaya. Tapi lihat di dalam kejadian hidup Anda apakah sama persis seperti apa yang saya sampaikan. Sampai di sugesti, figur otoritas itu akan sangat menentukan. Tiba-tiba langsung masuk gitu. Kalau figur otoritas yang menyampaikan. Karena kita mudah untuk menerimanya. Kalau kita menganggap atau kita punya teman yang setara dengan kita, kalau dia ngomong kebenaran sekalipun mungkin kita masih akan menyaringnya ya. Bener gak sih? Ini temen gue yang ngomong begini nih. Kan itu ya? Itu. Kemudian setelah menjadi sugesti, saya persingkat saja penjelasannya ya. Setelah dari sugesti ini akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi sifatnya sugesti itu ketika diulang-ulang ya, informasi yang masuk ke dalam bawah sadar menjadi sugesti, kemudian diulang-ulang, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan. Sama seperti agama yang kita anut hari ini. Itu adalah informasi yang masuk ke dalam hati menjadi sebuah sugesti, dari sugesti menjadi sebuah keyakinan. Ya, selain agama adalah prinsip cara berpikirmu. Prinsip cara berpikir kita. Kadangkala kita tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda, padahal boleh jadi itu juga benar. Tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda hanya karena kita punya keyakinan. Dan kita karena tidak sadar sekali, kita memaksa atau kita berkeinginan atau kita menstandarkan kebenaran adalah ketika semuanya sama dengan kita. Perhatikan baik-baik. Kebenaran itu tidak harus sama. Dan kebenaran itu tidak harus disampaikan oleh satu orang. Kebenaran itu bisa disampaikan oleh banyak orang. Makanya hari ini banyak pembicara berbicara itu sebenarnya mereka semuanya benar. Jadi tugas kita sebagai penonton atau sebagai followers itu bukan mengotak-ngotakkan, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Kita nggak akan ketemu jawabannya nanti. Kita nggak akan dapat ilmunya. Jadi setiap orang tuh punya warna tersendiri, punya cara tersendiri untuk menyampaikan ilmunya. Untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui. Dan ingat, tidak ada kebenaran yang benar-benar benar. Nggak ada. Semuanya masih berproses untuk mencari kebenaran yang hakiki. Semuanya masih berproses. Dan kita punya hak untuk meyakini apa yang kita anggap benar. Gitu ya. Kita punya hak untuk meyakini apa yang kita anggap benar. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk membuat orang lain itu harus sesuai atau sama seperti kebenaran versi kita. Itu catat. Nah, ini akan menjadi sebuah keyakinan. Dari sugesti menjadi keyakinan. Dari informasi menjadi sugesti, sugesti menjadi keyakinan. Nah, dari keyakinan inilah maka akan menjadi realita. Tapi sebentar, di keyakinan saya akan jelaskan sedikit agar Anda tahu yakin itu apa sih sebenarnya. Karena hampir jarang orang bicara tentang keyakinannya. Hampir jarang orang bicara tentang keyakinan. Dan kita juga abu-abu banget nih di pikiran ini. Keyakinan itu kayak apa sih? Yang sebenarnya disebut keyakinan itu kayak apa sih? Gitu. Saya kasih analogi, nanti Anda tinggal mengartikan sendiri itu yakin seperti apa. Ini bulan puasa ya. Buka puasa pas maghrib. Oke? Sebelum maghrib Anda tidak berpikir keras bagaimana caranya agar Anda bisa buka puasa. Kenapa? Karena Anda sudah percaya bahwa nanti habis maghrib, pas maghrib nanti Anda buka puasa. Oke, biar nggak bingung kita nggak usah pakai buka puasanya. Sehari sebelum bulan puasa Anda makan berapa kali? 3 kali normalnya, pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam. Oke. Besok kita pasti makan ya, pagi, siang, dan malam. Tapi makannya buat besok itu kita nggak stres hari ini. Karena kita tahu, kita sadar, kita percaya bahwa besok pasti makan. Besok pagi, siang, dan malam pasti makan. Dan di pikiran pun tidak menjadi beban.
itulah yakin. Karena kita tahu dan percaya bahwa kita pasti makan. Kalau kita mau, kita pasti makan. Itulah yakin. Dalam hal kehidupan, sesuatu yang tidak menjadi beban dalam hidup Anda, namun Anda tahu bahwa itu adalah sebuah kebutuhan bagi Anda, maka itu akan terrealisasi. Maka itu akan terwujud. Jadi kalau Anda menginginkan hidup Anda sukses, Anda cukup mempercayainya saja bahwa Anda pasti sukses. Tugas Anda cuma mempercayainya. Nah, orang kalau percaya tidak akan bertanya-tanya, tidak akan terus-terus mengulang-ulang dalam pertanyaannya, dalam pikirannya. Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Itu tanda bahwa orang itu belum yakin. Jadi saya berikan gambaran. Saya tidak mendefinisikan yakin itu apa, tapi saya berikan contoh kasus yakin itu apa. Dan saya yakin Anda bisa menangkapnya. Nah, setelah yakin, jadilah realita. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita karena kita yakin dan percaya. Hidup itu sesimpel itu. Berangkatnya dari sebuah informasi, kemudian masuk menjadi sebuah sugesti, dari sugesti didaur ulang menjadi sebuah keyakinan, dari keyakinan jadilah dirimu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.